Kalau kita perhatiin, seri Redmi Note biasanya itu nongolnya itu tiap 6 bulan sekali, tapi di Redmi Note 10 ini agak beda nih, agak lebih lama. Setelah 11 bulan dari Redmi Note 9 dirilis, tumben nih Xiaomi baru merilis Redmi Note 10. Barangnya sekarang udah ada di tangan gua, dan gua sendiri udah bikin video unboxingnya kemarin. Kalian udah pada nonton belum? Redmi Note 10 ini yang gue pegang sekarang adalah versi yang paling hemat dibandingkan dua seri lainnya, yaitu Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro Max. Alasannya kenapa gue milih yang Redmi Note 10? Karena di yang Pro Max ataupun yang Pro itu belum banyak dijual, dan gue mau nyobain SoC terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 678. Snapdragon 678 sendiri adalah SoC terbaru dari Qualcomm yang emang baru dikenalin pada bulan Desember 2020 kemarin. Kalau ngomongin posisinya, menurut gua Snapdragon 678 ini ada di atas Snapdragon 675 dan ada di bawah Snapdragon 720G. Di Redmi Note 10, Snapdragon 678 itu ditandemi dengan GPU Adreno 612, RAM 6GB dan internal memori 128GB. Waktu kita tes pakai benchmark, pakai AnTuTu 8, itu hasilnya sama seperti itu. Rata-rata skor yang didapetin untuk Snapdragon 675 dapat 175 ribuan, Snapdragon 678 238 ribu, dan Snapdragon 720G itu dapat 283 ribu. Nah, dari sini udah kelihatan nih kalau perbedaannya itu hampir 50 ribuan. Terus waktu nyobain Geekbench versi 5, gue dapat skor 537 untuk single core dan 1388 untuk multi-core. Buat real time gamingnya, gue cobain Genshin Impact, PUBG Mobile, dan juga Mobile Legends. Nah, di game Mobile Legends ini, grafisnya itu bisa disetting sampai dengan high dan HFR-nya itu bisa aktif. Buat yang suka main game pakai gyro itu di PUBG Mobile, gua mau kasih tahu kalau gyronya ini berbasis hardware dan punya respon yang cukup cepat. Pergerakan handphone dan juga karakter bisa disinkron tanpa ada delay. Terus kalau untuk multi touch, kita juga udah tes bisa sampai 10 jari, akurasinya juga oke, responnya cepat. Multitouch ini juga berguna untuk yang suka main pakai 2 atau 3 jari sekaligus. Masih soal hardware, untuk Redmi Note 10 ini pakai baterai Li Polymer 5000 mAh. Buat pemakaian sehari-hari udah pasti nih, gue yakin bisa tahan sampai seharian. Overall, baterai 5000 mAh di Redmi Note 10 ini bisa ngasilin rata-rata SOT 5 sampai 7 jam, itu tergantung pemakaian kalian ya. Selain itu, di paket penjualannya juga dikasih kepala charger yang udah support sampai 33 watt. Buat ngisi baterai dari 7% itu sampai full, itu cuma makan waktu 1,5 jam. Asalkan kita diemin aja ya, jangan dimainin. Setengah jam ngecas itu dapat 50%, 1 jam ngecas itu dapat 85%, dan fullnya itu 1 jam 30 menit. Salah satu kekurangan yang bakal dicari-cari adalah tentang ketiadaan NFC. Menurut gua dengan harga 2 jutaan, ketiadaan NFC ini adalah hal yang sangat-sangat wajar. Semenjak Redmi Note 8, Redmi Note 9, dan sekarang 10, menurut gua desain Redmi Note itu makin kesini tuh makin kelihatan lebih elegan. Walaupun material yang dipakai itu masih dari plastik, tapi backdoornya ini menurut gua Redmi Note 10 ini kelihatan lebih premium berkat pemilihan warna yang lebih soft. Unit yang gue pegang ini warnanya adalah hijau, namanya itu Green Lake. Menurut gue warnanya itu kalem, kelihatan lebih premium dan lebih jarang ada di handphone mid range. Ya emang sih finishing dengan glossy kayak begini tuh gampang banget ninggalin bekas sidik jari ya, makanya di sini dikasih casing bawaannya yang transparan, sekaligus bisa ngelindungin dan juga bisa pamerin warna dari bodinya.
Buat penempatan rumah kameranya juga berubah dari yang ada di Redmi Note 9 dulu. Itu di tengah kan. Sekarang itu kembali ke pojok kiri atas. BAM kameranya menurut gua ukurannya masih agak lumayan standar, nggak terlalu tebal. Dan juga ada tulisan Ultra nih, di tengah-tengahnya ini ada tulisan Ultra Premium. Untuk build quality standar HP mid-range, tapi percaya nggak percaya bisa dibilang ini adalah Redmi Note 10 HP mid-range pertama dari Xiaomi yang punya sertifikasi IP53. Bener-bener deh, sesuatu yang sangat jarang itu IP rating di sebuah HP mid-range yang harganya itu 2 jutaan. Fitur ini justru akan ngelindungin penggunanya misalkan handphonenya itu terkena cipratan air atau debu. Oke, selanjutnya adalah handlingnya dari handphonenya sendiri. Menurut gue ini agak licin ya, tapi kalau gua saranin mendingan casingnya dipakai biar nggak terlalu licin, dan tombol-tombolnya juga gua akuin oke, lumayan sangat empuk. Kalau ngomongin soal interface dari Redmi Note 10 ini bisa dibilang adalah paket lengkap. Port chargernya itu udah pasti pakai USB Type-C dan juga ada jack audio 3,5 mm. Slot kartunya itu ada 3, 2 nano SIM dan 1 micro SD yang dedicated. Soal speaker juga mendapatkan upgrade dari yang dulu-dulu yang masih mono, dan sekarang ini udah stereo. Kualitas suaranya juga udah lebih baik. Suara maksimalnya itu bisa tembus sampai 95 dB. Pindah ke bagian layar. Nah, layar Redmi Note 10 ini udah bukan lagi layar HP kentang. Layarnya yang dipakai ini udah Super AMOLED 6,43 inci dengan resolusi Full HD+. Penempatan rumah kameranya juga berubah, yang dulunya punch hole ada di kiri, sekarang itu ada di tengah. Layar Super AMOLED yang dipakai sukses bikin reproduksi warnanya itu jauh lebih hidup dan kontrasnya itu bener-bener manjain mata. Pas ketemu warna gelap ataupun warna hitam, itu warnanya itu bener-bener pekat, nggak ada belang sama sekali. Pengaturan dark mode juga tetap ada, dan buat ngasih skema warna itu juga bisa. Bisa pakai yang natural ataupun vivid, dan juga gue bisa pakai custom yang ngubah temperatur warnanya, mau lebih warm ataupun lebih cool. Kalau gue sendiri lebih suka temanya itu pakai dark mode ditambah dengan skema warna natural dan temperatur yang disetting default aja. Palingan kalau malam gue aktifin reading mode-nya biar mata itu nggak terlalu cepet lelah. Redmi Note 10 yang gue pegang sekarang ini udah pakai sistem operasi terbaru MIUI 12 berbasis Android 11. Hampir setiap fitur yang ada di flagshipnya Xiaomi itu bisa ditemuin di sini, di handphone ini. Misalnya kayak tampilan notifikasi yang lebih baru, akses control center yang lebih modern, dan informasi lebih jelas soal baterai dan storage-nya. Dan juga ada shortcut untuk akses ke smart home. Fitur-fitur andalan gue nih kayak Xiaomi Mi Remote, screen recorder, dan juga always on display itu tetap ada. Bahkan itu lebih canggih lagi nih kayak AOD nih, misalkan kita bisa pakai gambar dari galeri dan bisa ngatur tema sendiri. MIUI 12 juga menurut gua nggak terlalu makan banyak RAM ya. Dalam kondisi idle, nggak buka apa-apa, itu RAM-nya itu kesisa masih di atas 2,5 GB dari total 6 GB. Walaupun sisanya nggak sampai setengahnya, tapi dalam ngejalanin banyak apps sekaligus menurut gua itu masih lancar-lancar aja. Terus soal keamanan, walaupun udah pakai layar Super AMOLED, sensor sidik jarinya itu masih di samping nih, deket button, deket tombol power. Cuman dia udah pakai ultrasonic. Gue sih nggak ada masalah ya sama sensor fingerprintnya. Sensornya itu masih cepet banget, akurat.
Cuma jadi kayak agak gimana ya, layarnya itu udah pakai layar yang bagus tapi nggak sekalian aja dirubah sensor fingerprintnya itu di dalam layar. Tapi kalau misalnya males aktifin fingerprintnya, gue saranin langsung pakai face unlocknya aja. Akurasi dan kecepatannya itu pun sama-sama bagus. Terus kita ngomongin soal kamera dari Redmi Note 10 ini. Punya 4 kamera, yang dimana 2 kameranya itu adalah gimmick, gua nggak mau anggap tuh kamera. Yang penting ini ada 2 kamera yang punya sensor kece. Yang pertama, sensornya itu pakai IMX 582 48 megapiksel. Yang kedua itu pakai IMX 351 8 megapiksel untuk ultrawide-nya. UI kamera dari Redmi Note 10 itu kurang lebih mirip sama Xiaomi yang lainnya yang udah pakai MIUI 12. Pengaturan lensa, terus HDR, beauty, AI bisa langsung ada di halaman utamanya. Buat efek-efek bokeh bisa geser ke portrait, dan juga kalau mau mode lainnya itu bisa lihat di mode more. Hasil kamera dari Redmi Note 10 menurut gue ini udah lumayan mateng. Untuk foto-foto gedung dan juga foto awan itu dynamic range-nya itu udah cukup nendang. Begitu juga untuk lensa ultrawide-nya, menurut gue juga udah sangat oke. Sudut-sudutnya jadi lebih luas, dan yang paling penting dia ada distorsi correction. Untuk foto-foto malamnya sih menurut gua asal tempatnya masih ada cahaya dan nggak gelap-gelap banget, itu masih tetap bagus. Detailnya oke, noise-nya minim, dan juga ya menurut gua masih udah langsung oke lah buat posting Instagram. Tapi kalau diperhatiin lebih bener-bener itu ada kesan cat airnya. Kalau kamera depannya ini ada satu, resolusinya 13 megapiksel. Fitur-fiturnya juga sama, kurang lebih mirip lah dengan kamera belakangnya. Untuk fitur beauty-nya lebih lengkap dibanding kamera belakang. Walaupun dipakai di posisi yang paling rendah, Beautify dari Redmi Note 10 ini sukses bikin muka jadi lebih mulus dan juga lebih cerah. Pori-pori muka gua hampir nggak kelihatan dan detail bekas jerawat juga menghilang. Terus kalau buat video, Redmi Note 10 ini bisa ngerekam sampai ke 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Gue sendiri suka ngerekam pakai Full HD 60 fps aja karena hasilnya itu jadi lebih mulus, lebih smooth. Untuk kestabilannya sih menurut gua masih standar aja karena di 60 fps itu nggak ada ace-nya, tapi kalau untuk dynamic range-nya itu lumayan bagus. Redmi Note 10 bisa merekam sampai 4K 30 fps, dan sekarang ini gue lagi ngetes 1080 at 60 fps. Cuma yang namanya handphone mid range pasti ada kekurangannya. Contohnya adalah fokus. Nah, di 1080 60 fps ini kelemahannya adalah fokusnya yang nggak bisa cepet, bahkan malah kadang kagak bisa. Nah ya, kita coba ya. Nah, dia mulai bingung. Fokusnya udah mulai bingung. Dan ini adalah contoh perekaman 1080 at 30 fps. Nah, disinilah kenapa by default sistem itu merekomendasikan 1080 30 fps. Selain dia bisa ace, ada ace-nya juga, fokusnya itu lebih bagus di 30 fps. Kita coba ya. Nah, tuh fokusnya oke di 30 fps. Buat yang suka ngambil video gerak lambat alias slow mo, Redmi Note 10 ini ngedukung sampai ke 720p
dengan 960 fps, asalkan tempat dan subjeknya itu pas, hasilnya itu bakal bagus banget. Kesimpulan dari gua adalah untuk sebuah HP mid range, Redmi Note 10 ini bisa dibilang paket lengkap. Desainnya itu kelihatan sangat premium, punya sertifikasi IP rating, user interface dan performanya juga nggak ada masalah. Game-game mid sampai ke high itu masih playable dan skor benchmarknya itu lumayan bagus. Dan juga baterainya itu masih bisa diandelin. Nah, terus soal kamera sih masih selera ya, tapi menurut gua kamera Redmi Note 10 ini udah lumayan bagus untuk harganya, kelasnya, apalagi ini Snapdragon ya, dimana bisa langsung diakalin dengan menggunakan Gcam kalau memang kalian kurang puas. Nah, ngomongin soal Gcam, kalau handphone Xiaomi ini udah pasti ya, nggak perlu repot-repot lagi. Versi BSG itu udah pasti support setidaknya kedua lensa dari handphone ini tuh jalan, lensa normal dan ultrawide-nya. Menurut gua urusan foto itu udah nggak usah diomongin lagi, pasti oke. Nah, yang paling penting ini adalah urusan videonya, karena di versi BSG ini ada support untuk ACE-nya. Lensa utamanya itu 4K 30 fps udah pasti support ACE, dan juga lensa ultrawide-nya 4K 30 fps juga support dengan ACE. Kodenya adalah berapa, Lik? 32781. Kodenya 32781. Kode apaan tuh, Lik? Oke. Nah, yang paling menarik dari handphone Xiaomi, apalagi kalau bukan supportnya terhadap aplikasi Gcam. Kalau di kamera bawaan, kamera ultrawide-nya itu hanya di lock di 1080 30 fps, tapi kalau di Gcam dia support sampai ke 4K 30 fps, dan yang lebih sadis lagi itu ada support ACE-nya. Gue coba ajak lari ya.